Pengertian, ciri-ciri, serta jenis kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Kritik adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Dan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Yang kedua, ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik adalah yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil suatu karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, memamparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Kemudian ciri-ciri esai. Yang pertama itu berbentuk prosa, yang kedua singkat, yang ketiga memiliki gaya pembeda, yang keempat selalu tidak utuh, yang kelima memiliki keutuhan penulis, yang keenam mempunyai ciri pribadi dan bersifat personal. Kemudian yang ketiga, jenis kritik dan esai. Jenis kritik itu yang pertama, karya sastra intrinsik. Karya sastra intrinsik adalah menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya, sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam karya sastra. Yang kedua, kritik sastra ekstrinsik. Itu adalah menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Yang ketiga, kritik dedukatif. Kritik dedukatif adalah menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Yang keempat, kritik induktif. Kritik induktif adalah menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Yang kelima, kritik impresionik. Kritik impresionik adalah menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Yang keenam, kritik penghakiman. Kritik penghakiman adalah menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Yang terakhir, kritik teknis. Kritik teknis adalah kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Kemudian jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua, esai tajuk. Esai tajuk adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar dan majalah. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai cukilan watak adalah esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan, tapi esai pribadi itu tulisan tentang diri pribadi si penulis. Penulis akan membuka tabir tentang dirinya sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Dan yang keenam, yang terakhir, esai kritik. Esai kritik adalah tulisan tentang pemutusan dari penulis
terhadap seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kesastraan. Yang kedua ada perbandingan kritik dengan esai sastra. Di bagian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Yang kedua membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulis. Teks kritik berisi penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif. Penilaian tersebut ditentukan kritikus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Dan teks esai membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Terus di bagian membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan pengetahuan isi yang dikaji di dalamnya. Perbandingan kritik esai sebagai berikut. Kritik objek kajian berupa karya seperti seni musik, tari, film, lukis, puisi, drama, novel, dan cerpen. Untuk esainya, objek kajian dapat berupa karya dan fenomena. Terus yang kedua itu ada berdasarkan pandangan penulisan, perbandingan kritik dan esai sebagai berikut. Kritik penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Terus yang esai itu kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat sang penulis esai. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. 1. Menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Berikut tahapan identifikasi unsur pendukung kritik dan esai. A. Tahap deskripsi. Dalam tahap pertama ini, Anda perlu memaparkan data apa adanya. Selain itu, Anda perlu mendata latar fiktif ruang dan waktu, atau latar sosial tokoh-tokohnya, dan mendeskripsikan alur setiap bab atau setiap episode. B. Tahap penafsiran. Dalam tahap penafsiran ini, Anda perlu B. Tahap penafsiran. Tahap penafsiran ini merupakan penjelasan atau penerangan karya sastra. Dalam tahap ini, Anda perlu menangkap makna karya, sekaligus menerangkan apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. C. Tahap analisis. Tahap analisis ini merupakan tahap kritik yang sudah menguraikan data. D. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu karya sastra. 2. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Langkah-langkah menyusun paragraf dalam menulis esai sebagai berikut. A. Menentukan judul esai. B. Menentukan topik yang akan dibicarakan dalam tulisan. C. Menentukan tujuan penulisan esai. D. Menentukan jenis esai yang akan ditulis. E. Membuat kerangka paragraf. F. Membuat paragraf pembuka. G. Membuat paragraf pengembang. H. Membuat paragraf penutup. D. Analisis sistematika dan kebahasan esai dan sastra. 1. Membandingkan sistematika kritik, sastra, dan esai. Berdasarkan fungsinya, teks kritik termasuk dalam genre teks eksposisi. Oleh karena itu, sistematika teks kritik dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks kritik terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Pada teks kritik, struktur teks pernyataan pendapat berupa hasil penilaian terhadap sebuah karya.
Yang kedua, menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai memiliki kaidah kebahasaan dalam teks kritik dan esai sebagai berikut. A. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. B. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai. C. Menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. D. Menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif. Penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Yang pertama, penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan kebahasaannya. Biasanya, objek yang bisa dikritik berupa novel, cerpen, puisi, ataupun drama. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkritik sebuah karya sastra. Yang pertama adalah pilihlah karya sastra yang akan dikritik. Kemudian, carilah informasi mengenai karya sastra tersebut. Yang ketiga, cermatilah bagian-bagian karya sastra tersebut. Keempat, susunlah konstruksi teks sesuai dengan struktur kritik. Kemudian, susunlah teks kritik berdasarkan konstruksi tersebut. Yang kedua, ada mengkonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Kita dapat mengkonstruksi esai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah satu fenomena aktual mengenai kesastraan. Kemudian, lakukanlah riset dan pencarian data fenomena aktual tersebut. Ketiga, pilihlah sudut pandang yang menurut Anda menarik untuk dibahas. Keempat, susunlah kerangka teks sesuai struktur teks esai. Kemudian yang terakhir, konstruksilah teks esai berdasarkan langkah-langkah tersebut.